وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan belajar bersama, duduk dalam suatu majelis ilmu. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tambahan pemberat timbangan kita di hari kiamat kelak. Amin rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada putra-putri beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat beliau dan seluruh orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwan fiddin, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pertemuan pertama kajian baru kita mempelajari kitab, sebuah kitab tidak terlalu tebal, sekitar 400-an halaman atau 300 kalau tidak salah. Yang kitab ini berjudul Ahaditsul Iman. Itu kitab yang kalau kita terjemahkan adalah kitab yang mengumpulkan hadis-hadis tentang keimanan. Buku ini dikarang oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, dan kitab ini ternyata kalau kita baca di muqaddimahnya, ternyata itu adalah hasil ceramah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak di bulan Ramadan. Jadi beliau punya kajian di sebuah radio atau TV, stasiun TV. Beliau sampaikan tiap hari di setiap bulan Ramadan, setiap harinya satu kajian. Nah, yang beliau sampaikan tatkala itu adalah tentang hadis-hadis keimanan, sehingga tatkala itu terkumpullah jadi rangkupan ceramah yang agak banyak. Maka orang-orang tatkala itu ingin bahwasanya kitab tersebut untuk dijadikan buku. Maka ceramah tersebut akhirnya ditafrik atau ditranskrip, maka jadilah sebuah buku, yang buku tersebut diberi judul oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala dengan Ahaditsul Iman, atau kumpulan-kumpulan hadis seputar keimanan. Ikhwan fillah, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita membahas tentang buku ini? Ketahuilah, keimanan adalah suatu hal yang sangat penting yang perlu kita pelajari. Kenapa? Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Bakal bisa yazul, iman itu bisa hilang dengan apa? Kekufuran. Dan kita sadar kita sekarang hidup di zaman yang luar biasa, betapa banyak fitnahnya, mulai dari fitnah syahwat, kemudian fitnah syubhat tersebar di mana-mana. Makanya sering dikatakan oleh seorang ustaz, dahulu para ulama mereka kalau pengen selamat mereka diam di rumah. Kalau zaman sekarang kita diam di rumah pun kita masih bisa kena dengan fitnah. Selama kita masih pegang HP, kita akan mudah terjangkiti namanya fitnah. Dan fitnah-fitnah tersebut jamaah bisa mengganggu keimanan kita. Oleh karena ini disebutkan al-imanu yazid bit-ta'ah, bertambah dengan apa namanya? Ketaatan. Wa yanqus bil ma'siyah, dan berkurang dengan kemaksiatan. Maka selama kita melakukan maksiat, maka keimanan kita pun akan turun. Oleh karena salah satu cara benteng agar kita menjaga keimanan kita, maka kita perlu mempelajari bagaimana apa itu keimanan, apa itu hakikat keimanan, kemudian bagaimana tips-tips untuk menjaga keimanan. Dan dalam buku ini Syekh Abdul Razak akan menyebutkan hadis-hadis tentang keimanan, yang dalam beberapa hadis disebutkan tentang ahamiyatul iman, keutamaan iman, kemudian dan juga bagaimana cara untuk menambahkan iman. Kita sadar jamaah, kita ini anak Adam biasa. Maksudnya bukan manusia yang spesial. Kita bukan nabi para rasul, keimanan mereka semakin hari semakin bertambah. Kita bukan malaikat, yang kata Allah Subhanahu wa taala, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan malaikat, tapi kita hanya manusia biasa yang kita sangat rawan terjatuh pada kemaksiatan. Karena Nabi mengatakan kullu bani adam khata'. Setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan. Maka kita perlu jamaah Subhanahu wa taala. Kita perlu menjaga keimanan kita.
Akhirnya dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bersabda, innal imana la yakhluqu fi jawfi ahadikum kama yakhluqu ats-tsawb. Kata Nabi SAW, sesungguhnya keimanan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah itu menciptakan pakaian kalian. Artinya apa? Pakaian bisa usang, bisa rusak, maka keimanan pun juga bisa rusak ataupun bisa usang. Maka kata Nabi SAW, fas'alullaha ta'ala an yujaddidal imana fi qulubikum. Kata Nabi SAW, maka mintalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah menambahkan keimanan kepada kalian. Maka jamaah SAW, ini dalil bahwasanya kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk senantiasa meminta keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan konsekuensi kalau kita minta keimanan jamaah, berarti kita harus berikhtiar untuk menjalankan sebab-sebab yang bisa menambahkan iman. Maka pelajaran tentang keimanan sekali lagi adalah pelajaran yang sangat penting. Kayaknya Mu'ad bin Jabal pernah mengatakan, ijlis bina nu'minu sa'ah. Ayo kita duduk sedikit, kita duduk dan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mari kita nambah keimanan. Kemudian juga Umar bin Khattab pernah mengatakan dalam suatu kesempatan, beliau mengatakan, qum bina nasdadu imanan. Ayo kita beramal, kemudian kita menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah subhanahu wa taala, belajar tentang keimanan adalah pelajaran yang penting yang perlu kita prioritaskan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita banyak belajar akhlak, belajar akidah, belajar fikih dan macam-macam, tapi kita harus punya prioritas juga untuk belajar tentang keimanan. Kenapa? Keimanan adalah suatu hal yang sangat penting, bahkan dia adalah barometer kita yang menjadi patokan kita nanti kita selamat di dunia, selamat di akhirat ataukah tidak. Ikhwan fillah, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke dalam buku ini, tapi sebelum masuk saya akan jelaskan sedikit biografi Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, beliau adalah ma'ruf, ulama terkenal yang dicintai oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau adalah seorang ulama di kota Madinah. Beliau putra dari seorang ulama. Jadi bapaknya Syekh Abdul Razak itu seorang ulama. Bahkan disebutkan bahwasanya beliau itu, bapaknya Syekh Abdul Razak, adalah orang yang paling alim tentang ilmu hadis di kota Madinah saat ini. Siapa beliau? Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala. Beliau sudah sepuh, mungkin kira-kira umurnya sudah 100 lebih kalau tidak salah. Syekh Abdul Razak kita lihat sudah sepuh, kita lihat sudah agak tua. Tapi ayahnya ternyata masih hidup, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullahu taala. Syekh Abdul Razak lahir di kota Zulfi, Najd, Arab Saudi, kurang lebih pada tahun 1382 Hijriah, atau kalau Masehi berarti 1662 atau 1963 Masehi. Beliau adalah seorang profesor, guru besar di Universitas Islam Madinah. Kita tahu kampus tersebut adalah kampusnya para asatidzah kita, banyak ustaz kita yang belajar di sana. Nah, dahulu Syekh Abdul Razak adalah salah satu guru besar di sana, dan guru besar terfokus dalam bidang akidah. Beliau fokus takhusus dalam bidang, jadi spesialis dalam bidang akidah. Kemudian juga beliau menjadi pengajar tetap di Masjid Nabawi. Bahkan sampai sekarang kalau kita mudah-mudahan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menziarahi kota Madinah, kita bisa cari majelisnya Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Dan majelis yang paling ramai di Masjid Nabawi, majelisnya Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Dulu sebelum bapaknya Syekh Abdul Muhsin berhenti mengajar, dulu majelisnya Syekh Abdul Muhsin yang paling banyak, jamaahnya paling banyak. Tapi setelah beliau vakum dari mengajar karena sudah tua, tidak suaranya tidak bisa dikeluarkan lagi, maksudnya tidak mampu beliau untuk mengeluarkan suaranya, maka akhirnya beliau vakum. Sekarang yang paling ramai majelis di Masjid Nabawi yaitu majelisnya Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Ikhwan fillah, Syekh Abdul Razak seorang ulama yang dicintai oleh kaum muslimin. Beliau belajar dari banyak guru, di antaranya guru beliau Syekh bin Baz rahimahullahu taala, kemudian Syekh Utsaimin, kemudian Syekh Nasir Al-Albani rahimahullahu taala. Ini semua guru-guru beliau. Guru beliau juga Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Bapaknya sendiri beliau juga berguru kepada bapaknya. Ada satu momen menarik, beliau punya guru namanya Syekh Saleh
As-Suhaimi, Saleh Suhaimi hafizahullah taala, sekarang masih hidup. Beliau ini pernah memuji Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Beliau mengatakan begini, Syekh Abdul Razak ini murid saya, dan sekarang saya bangga sama dia. Afkhur bihi, kata dia, kata Syekh Saleh. Saya bangga dengan murid saya. Kenapa? Karena murid saya ini Syekh Abdul Razak sekarang dia mengungguli kami guru-gurunya, luar biasa. Syekh Abdul Razak demikian. Syekh Sulaiman Rahili rahimahullahu taala juga dalam kesempatan memuji Syekh Abdul Razak. Syekh Sulaiman kalau tidak salah mengatakan, tidaklah orang melihat pernah kenal dengan Syekh Abdul Razak kecuali orang-orang tersebut akan cinta kepada Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala. Ini sedikit biografi singkat dari Syekh Abdul Razak, dan beliau punya buku karangan sangat banyak. Di antara kitab beliau yaitu Ahaditsul Akhlaq. Kalau yang kita bahas di sini namanya Ahaditsul Iman, beliau punya buku namanya juga Ahaditsul Akhlaq. Enggak tahu di sini dikaji apa tidak? Hadis-hadis tentang akhlak. Beliau juga punya buku Fiqhul Asmaul Husna, fikih tentang Asmaul Husna. Kemudian beliau punya banyak buku-buku beliau yang kalau dan mudah kita bisa download. Dan beliau juga punya buku Fiqhul Adiyah, fikih-fikih doa, dan banyak. Beliau juga punya Syarah Al-Urjuza tentang sirah nabawiyah, dan banyak sekali buku-buku beliau. Ikhwan fillah, jamaah yang semoga dirahmati Allah, saya akan ringkaskan muqaddimah yang Syekh Abdul Razak hafizahullah taala tuliskan di muqaddimahnya. Beliau mengatakan begini, فهذا مجموع نافع في بيان الإيمان الذي هو أجل المقاصد وأعظم المطالب وأنبل الغايات. Kata beliau, buku yang saya tulis ini yang sekarang ada di hadapan kita yang akan kita pelajari, beliau mengatakan ini adalah risalah yang banyak faedahnya. Tentang apa? Kata beliau, tentang penjelasan seputar keimanan. Yang kita tahu keimanan ini adalah tujuan yang paling luhur dan tuntutan yang paling agung dan tujuan yang sangat mulia. Artinya kita dituntut untuk mencapai keimanan yang sempurna mungkin. Kata beliau, walladhi hajatun nas ilaihi wa daruratuhum ila al-ilmi bihi wa tatbiquhu a'dhamud dararat. Bahkan kita tidak hanya saja dituntut untuk mengetahui, tapi yang lebih penting lagi untuk kita mengamalkan dari keimanan tersebut. Ini lebih darurat, kata beliau. Belajar tentang keimanan, kemudian kita juga dituntut untuk mengamalkan keimanan tersebut. Bal laisa linnas haja fi hadhihi al-haya mithlu hajatihim ila al-iman billahi wa bima amara Allah tabaraka wa ta'ala ibadahu bil iman bihi. Bahkan kata beliau tidak ada tujuan kehidupan di atas muka bumi ini yang terpenting melebihi tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentang apa-apa yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya. Li'annahu hayatul ibad haqiqiyah, dan itulah hakikat keimanan yang hakikat kehidupan yang sesungguhnya. Artinya Syekh Abdul Razak yang menjelaskan tujuan kita hidup di atas muka bumi ini untuk mentahqiq, merealisasikan keimanan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Ini tujuan utama. Makanya beliau mengatakan buku ini penting agar kita pelajari. Kenapa? Akan mengumpulkan pembelajaran tentang seputar keimanan. Kemudian beliau jelaskan di bawah, waqad jumi'at hadzal kitab ta'ifa min ahaditsil iman ma'a syarhin li ma'aniha wa bayanin li madaminiha wa istikhlasin li fawaidiha. Kata beliau hafizallahu taala, dalam buku ini terkumpul hadis-hadis seputar tentang keimanan. Kemudian di situ juga beliau jelaskan tentang makna dari hadis tersebut. Jadi sebenarnya kalau kita baca, saya sudah cukup, tidak perlu dengan penjelasan saya, tapi saya akan berusaha nanti menerjemahkan dengan seringkas mungkin. Maksudnya beliau mengatakan dalam buku ini ada hadis-hadis tentang keimanan, kemudian beliau jelaskan tentang kandungan dari hadis tersebut. Kemudian beliau juga sebutkan faedah-faedah dari hadis atau materi yang beliau sampaikan. Kemudian beliau mengatakan buku ini wa huwa fil asl halaqat yaumiyah qaddamtuha fi syahr Ramadan al-mubarak, dan buku ini kata beliau asalnya adalah ceramah yang saya sampaikan di bulan Ramadan di setiap harinya, yaitu di bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah. Abra qanati sunnatin nabawiyyah jazallahu al-qa'imina alaihi khairal jazaa'u awfahu. Kemudian beliau berterima kasih, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas jasa IO atau penyelenggara acara tersebut. Waqad laqitu bihamdillah
qabulan wa raqaba al-kathir fi tab'ihi wa nashrihi li tanawu'il majallat al-ifadah minhu. Kata beliau, setelah acara ini selesai, ternyata saya dapati masyarakat suka dengan materi yang disampaikan. Artinya bukan suka, maksudnya diterima oleh masyarakat. Sehingga banyak orang tatkala itu ingin agar ceramah tersebut dijadikan buku. Kenapa? Agar manfaatnya lebih luas. Karena sebagian orang tidak suka dengar ceramah. Kenapa? Kalau dengar ceramah seakan-akan dia dimarah-marahi. Dia lebih suka dibaca, jadi dia lebih menjauh, lebih mendalami. Kan orang beda-beda. Ada sebagian orang tidak suka baca, tapi dia suka mendengar. Ada sebagian orang tidak suka mendengar, tapi dia lebih suka untuk membaca. Sehingga ceramah yang beliau sampaikan akhirnya dijadikanlah buku. Dan ini jamaah metode para ulama zaman sekarang. Kita sekarang dapati kebanyakan buku-buku yang dicetak zaman sekarang itu rata-rata dari hasil ceramah. Contoh misalnya di Saudi sekarang kita dapati misalnya bukunya Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Bukunya Syekh Shalih Al-Utsaimin itu kebanyakan dari ceramah. Kemudian ditulis lagi oleh murid-muridnya semua, akhirnya kemudian dijadikan sebuah buku. Kemudian Syekh Shalih Al-Utsaimin juga, Shalih Utsaimin terkenal ulama di Riyadh. Beliau punya buku juga banyak. Ternyata buku-buku tersebut dari mana? Dari hasil ceramah. Kenapa demikian? Karena waktu tidak cukup. Mereka harus belajar, harus produktif, dan dibantu ini lebih mudah. Dan zaman sekarang juga ustaz kita di Indonesia juga banyak demikian. Contoh bukunya seperti Ustaz Syafiq hafizallahu taala, beliau juga punya buku. Ternyata itu buku apa? Hasil dari ceramah. Misalnya juga Ustaz Firanda punya buku banyak. Itu semua dari hasil ceramah. Di zaman-zaman ini, di akhir-akhir ini semua rata-ratanya buku dari hasil ceramah. Jadi apa yang beliau sampaikan nanti ditulis ulang, kemudian digarap sehingga menelurkan sebuah buku. Dan inilah metode para ulama di zaman sekarang. Ikhwani fiddin, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk dalam buku pembahasan yang pertama. Jadi beliau akan membawakan hadis-hadis. Beliau bawakan satu hadis, kemudian beliau jelaskan tentang makna dari hadis tersebut. Hadis pertama yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala, yaitu hadis yang beliau berjudul dengan Ayyul amali afdal. Amalan apakah yang paling utama, atau amalan apakah yang paling mulia? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul amali afdal. Abu Hurairah mengatakan dalam suatu kesempatan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, amalan apakah yang paling mulia? Faqala, maka Nabi pun bersabda, imanun billahi wa rasulihi. Amalan yang paling utama yaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Rasulnya. Qila summa madza? Kemudian apalagi wahai Rasulullah? Maka Nabi pun menjawab, al-jihadu fi sabilillah. Kemudian yang berikutnya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qila summa madza? Kemudian ditanya lagi, apa lagi wahai Rasulullah? Maka Rasulullah pun menjawab, hajjun mabrur, yaitu haji yang mabrur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ikhwani fiddin, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dibawakan oleh Syekh Abdul Razzaq. Kalau kita baca, saya ingin sampaikan dulu secara ringkas tentang apa kandungan yang akan penjelasan yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razzaq. Seakan-akan beliau ini membawakan hadis ini, di pertama beliau ingin menjelaskan tentang keutamaan keimanan. Dari mana sisi itu kita akan dapati? Karena Nabi ditanya, apakah amalan yang paling mulia? Maka beliau menjawab apa tadi apa? Al-imanu billahi wa birasulihi, atau imanun billahi wa rasulihi. Itu keimanan kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Beliau ingin membawakan sebagai muqaddimah kepada kita bahwasanya keimanan itu tidak ada lawannya. Tidak ada tandingan. Jadi ini suatu hal yang sangat agung dan sangat mulia. Kita baca apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizallahu taala. Beliau mengatakan, inna ahamma ma yajibu 'alal 'abdi al-inayatu bihi fi hadhil haya al-iman. Kata beliau, sesungguhnya hal terpenting yang patut kita jadikan perhatian dalam kehidupan kita, kata beliau, adalah keimanan. Fa huwa afdalu maktasabathu an-nufus wa hassalathu al-qulub wa nala bihi al-'abdu ar-rif'a fid dunya wal akhirah. Kata beliau, karena keimanan adalah sebaik-baik perkara yang didapati oleh hati, didapati oleh jiwa seseorang.
Wa nala bihil abdu rif'ata fid dunya wal akhirah. Bahkan dengan keimanan ini seorang bisa akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan juga di akhirat. Jadi ini standar kalau pengen mendapatkan kemuliaan di dunia dan akhirat itu adalah keimanan. Bal inna kulla khairin fid dunya wal akhirah mutawaqqifun 'alal imanis sahih. Kata beliau, bahkan semua kebaikan di atas muka bumi ini dan juga nanti di akhirat ini semua bergantung dengan apa? Keimanan. Fahuwa a'zamul matalib wa ajallul maqasid wa anbalul ahdaf. Ketahuilah keimanan itu adalah tujuan yang paling mulia dan tujuan yang paling luhur. Lihat ini mukaddimah pertama, paragraf pertama dia sudah ingin menjelaskan maksudnya semua sumber kebaikan di dunia dan akhirat itu apa? Keimanan. Kemudian dia katakan wa mabahithul iman wa masailuhu hiya ahamul masail al-ithaq. Ketahuilah bahwasanya pembahasan tentang keimanan ini pembahasan yang paling penting secara mutlak, kata beliau. Secara mutlak. Li'annaha ahammu mabahithid din. Karena keimanan ini adalah pembahasan agama yang paling inti, yang paling terpenting. Wa a'zamul usulil haqqi wal yaqin. Dan ini adalah pembahasan landasan yang sangat penting tentang keyakinan. Wa kam lil imanis sahih minal fawaid muqdaqah wa thimal yani'ah wal janal ladhir wal uqulud daim wal khairul mustamir umurun la tusa wa fawaidu la tustaqsa ajilah wa ajilah. Kata beliau, lihat, keimanan itu akan mendatangkan banyak faedah. Beliau sebutkan ini tentang faedah-faedah keimanan sangat banyak. Kita akan bisa mendapatkan tuain yang nikmat, wa uqulud daim, kemudian hidangan yang lestari dan kebaikan yang sangat banyak. Umurun la tuhsah. Bahkan kata beliau banyak segala hal yang kita tidak bisa hitung. Kita tidak bisa hitung. Kemudian juga faedahnya la tustaqsa, tidak berujung. Yang mungkin itu disegerakan sekarang atau mungkin nanti ditangguhkan pada hari kiamat. Jadi beliau ingin jelaskan maksudnya keimanan itu faedahnya sangat banyak. Nanti kita sebutkan, nanti akan jelaskan di paragraf selanjutnya. Fabil iman, kata beliau, dengan keimanan yahyal abdu hayatan thayyibah fid darain. Dengan keimanan seorang hamba itu akan hidup tenang, hidup baik, hidup bahagia fid darain, di dunia dan di akhirat. Wa yanju minal makari wasyurur wasyada'id. Dan seorang kalau dia punya keimanan, dia akan selamat dari derita, dari keterpurukan, dari kesulitan. Wa yudriku jami'al ghayat wal matalib. Dia akan dapat mewujudkan apa yang dia inginkan. Wa yanalu thawabal akhirah fayadkhulu jannata arduha ka ardis samai wal ard. Maka pada ujungnya dia akan dimasukkan ke dalam surga, yang surga itu ka ardis samai wal ard, yang sangat luas. Fiha minan na'im. Dalam surga itu ada kenikmatan. Mala ainun ra'at. Yang kenikmatan tersebut mata tidak pernah melihat, wala udhunun sami'at, kemudian telinga juga tidak pernah mendengar, wala khatara ala qalbi bashar, kemudian ada suatu hal yang tidak pernah terbetik sama sekali dalam benak manusia. Wa yanju min narin adzabuha syadidun wa qa'ruha ba'idun. Dan dia dengan keimanan seorang hamba itu akan selamat dari azab pedih dari neraka jahanam, dan juga akan selamat dari dalamnya, dangkalnya neraka jahanam atau dalamnya neraka jahanam. Wa a'dhamu min dzalika kullihi an yafuza bi ridha rabbi subhanahu fala yasqutu alaihi abadan. Dan yang paling terpenting, kata beliau, dengan keimanan seorang itu akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan dijauhkan dari murka Allah Subhanahu wa taala. Wa yataladzadu bin nadhar ila wajhil karim. Dan yang paling puncak dari kenikmatan seorang mendapat dari keimanan, yaitu nanti di surga atau pada di akhirat dia akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Fi ghairi dharra mudirrah wala fitnatin mudillah. Tanpa ada kesulitan yang mudaratkan dan juga tanpa ada fitnah yang menyesatkan. Ikhwani fi din jamaah semua taala, ini apa penjelasan Syekh Abdul Razak. Beliau ingin jelaskan maksudnya keimanan itu apa tadi? Kunci barometer. Kita pengen selamat di atas muka bumi ini, maka kita harus punya keimanan yang baik. Seakan-akan ini miftah, kunci kita. Kalau kita pengen masuk surga, harus keimanan kita benar. Makanya kita patut diperintahkan untuk menjaga keimanan kita. Maka sungguh aneh kalau saya lihat ada orang mengatakan mau 1000 boleh digaga, keimanan saya apa? Utuh, kata dia. Siapa yang bisa menjamin? Keimanan itu berkurang dan juga bertambah. Dan hal yang menarik tadi Syekh mengatakan
yanju minal makari wasyurur. Seorang kalau keimanannya baik, dia akan selamat dari namanya derita dan keterpurukan dan kesulitan. Kenapa? Dia yakin dia punya Allah. Tatkala dia dapat musibah, dia yakin ini pasti musibah, pasti saya bisa lampaui. Maka dalam hal disebutkan ajaban li amril mu'min, sungguh ajaib perilaku kondisi seorang mukmin. Inna amrahu, semua perkaranya itu baik. Kalau dia dapat kesenangan, dia bersyukur. Kalau dia dapat musibah, dia bersabar. Semuanya baik. Itu kalau idealnya orang yang punya keimanan yang baik. Maka kalau kita punya keimanan baik, insya Allah hidup kita bahagia, tenang jamaah. Cuman yang jadi masalah kan keimanan kita terkadang tipis. Maka kita perlu untuk menambah keimanan tersebut. Kemudian Syekh mengatakan wabil iman yatma'innul qalbu. Dengan keimanan hati kita akan tenang. Jamaah, hati itu sebagai patokan jasad kita. Maka Nabi mengatakan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau hati itu sakit, maka semua tubuh akan sakit, dan kalau hati itu sehat, semua akan sehat. Sering kita dapati kalau kita jadi dokter, kita periksa, nanti dokternya tanya, "Bapak banyak pikiran ya? Sakit?" Iya. Nah, itu sumber penyakit. Terkadang banyak orang sumber munculnya penyakit gara-gara apa? Pikiran. Tadi hasad sama orang, didengki sama orang, mungkin dia sombong, tidak mau direndahkan. Ini bikin orang sakit seperti ini. Maka kalau orang punya hati benar, keimanan benar, dia akan hidup bahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman, hati-hati mereka itu yatma'in, maksudnya hati-hati mereka itu tenang dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu hati menjadi tenang? Makanya jamaah, kalau kita pengen hati kita tenang, bukan kita semedi. Terus apa lagi yang zaman sekarang yoga, healing boleh juga. Ada sekarang yang terbaru yoga, meditasi. Enggak. Pengen tenang, berzikir. Dan zikir yang paling afdal baca Al-Qur'an. Lu pengen lagi galau, lagi pusing, kok enggak dapat rezeki, atau tenangkan hati kita dengan ketenangan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah dikasih tahu sama Allah 1400 tahun yang lalu. Cuman kita tidak mau mengaplikasikannya, kita tidak mau mengamalkannya. Kita kalau galau kita kemana? Ke warkop. Di warkop malah jadi masalah. Ya tidak? Ikhwani fid din, Kun Syekh Abdul Razak mengatakan wa kam lil iman min al fawaid azimah wal athar al mubarakah was thimar yaniyah wal khair al mustamil fid dunya wal akhirah ma la yuhsihi wa la yuhitu bihi illa Allah. Ini sama dengan paragraf sebelumnya, sepertinya beliau mengatakan bahwasanya keimanan itu intinya banyak mendatangkan faedah, dan kita tidak bisa ngitung faedah tersebut kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Itu maksudnya disembunyikan oleh Allah tentang macam-macam kenikmatan, yang kenikmatan tersebut akan menyenangkan hati seorang hamba. Untuk apa ini kata Allah? Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang telah mereka lakukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala ta'lamu nafsun." Tidak ada satupun jiwa yang tahu. Makanya jemaah, kalau kita mau hitung-hitung kenikmatan kita yang Allah berikan kepada kita, kalkulatornya rusak. Enggak bisa. Kalau kita membandingkan dengan kemudaratan yang kita dapat, jauh berbeda. Gak usah jauh-jauh lah. Misalnya sekarang lihat bapak-bapak nih, banyak sudah tua-tua jenggotnya putih-putih. Dulu 40 tahun, 50 tahun kan hidup senang, sehat. Nanti kapan baru sakit? Nanti 55 lah, 50 baru sakit. Terkadang kalau orang tidak sabaran, dia mengeluh, ya Allah kok. Dia lupa 50 tahun kemarin hidupnya senang, sehat, bisa warak sana ke sini. Cuma dicoba baru 5 tahun belakangan akhirnya mengeluh seperti tidak sabar. Ini kan kufur nikmat namanya. Kufur nikmat, tidak bersabar dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Makanya kalau kita hitung-hitung tadi kenikmatan kita,
rusak tadi kalkulator, enggak akan bisa mampu. Ikhwani fiddin, maka Syekh Abdul Razak mengatakan bil jumlah fal khairu kulluhu far'un minal iman wa mutarattibun alaihi. Kata beliau kalau gitu secara umum kebaikan semuanya itu cabang dari keimanan dan bersumber dari keimanan. Kita pengen cari kebaikan, maka sumbernya apa tadi? Keimanan. Wal halak wasyarr kulluhu innama yakunu bi faqdil iman wa naqsihi. Dan sebaliknya, keburukan, kesusahan, kepayahan ini semua bersumber dari apa? Kurangnya keimanan. Kurangnya keimanan, apalagi sampai imannya hilang. Ikhwan, kita lihat ada orang-orang kafir yang mereka kelihatannya memang senang. Tapi kalau mereka itu sebenarnya dalam hati mereka itu apa namanya? Susah. Kita lihat banyak artis-artis yang kita lihat seperti hidupnya mereka sepertinya bahagia, konser sana sini bahagia, ketawa ketiwi, bahkan mungkin pelawak juga dia menghibur orang. Tapi di balik itu mereka gelisah biasanya. Apa buktinya jamaah? Ada orang-orang artis-artis yang mereka akhirnya taubat, hijrah. Padahal dari segi penglihatan mata kita, kalau dia tetap melanjutkan aktivitas dia yang dahulu, dia akan bahagia terus di mata kita. Ternyata dia tinggalin itu semua. Dia ngapain? Dia duduk ngaji sama antum di masjid. Ternyata dia lebih dapat kebahagiaan, ketenangan di mana? Di majelis ilmu tatkala dia berhijrah. Kenapa? Keimanan yang buat dia bahagia. Padahal dari segi mata orang mungkin mending dia lanjut aja, mungkin ngeband di keliling-keliling kan kelihatan dalam kasat mata kan bahagia. Duit ada, fitnah wanita mau ngapain bisa. Tapi ternyata orang-orang sebagian mereka tidak bahagia. Akhirnya mereka sadar, akhirnya mereka kembali hijrah, akhirnya meninggalkan hal-hal yang mereka lakukan dahulu. Ini menunjukkan bahwasanya mereka itu nggak bahagia. Maka antum jangan hasad sama mereka. Kalau ada orang-orang kafir yang mereka orangnya kaya, jangan hasad. Mereka nanti malah justru dihisab dengan hisab yang sangat panjang. Percuma uang banyak tapi tidak punya keimanan. Sudah susah di dunia, apalagi nanti di akhirat hisabnya panjang. Maka kata beliau fala ghar wa idan. Kalau begitu tidak bisa dipungkiri. Antakuna mabahithuhu ahmal mabahith. Kata beliau kalau begitu penjelasan tentang keimanan berarti ini adalah penjelasan yang paling penting. Kenapa? Ada kaidah dalam kata para ulama, wa syaraful ilmi min syarafi ma'lumihi. Kata Syekh Abdul Razak ada kaidah menyebutkan maksudnya kemuliaan ilmu terletak pada kandungan materinya. Sekarang kita belajar tentang keimanan. Apa kandungan materi keimanan? Yaitu tentang iman kepada Allah, kepada Rasul dan seterusnya. Berarti pelajaran tentang keimanan ini berarti pelajaran yang sangat penting. Kemudian kata beliau, walaysa hunaka asyrafu minal iman allati yatahaqqaqu bi tahaqquqiha kullu khairan. Dan di sana tidak ada yang lebih mulia daripada iman yang bisa merealisasikan kebaikan. Wa yusrafu kullu syarrin, dan bisa memalingkan semua keburukan. Balla salaha lil ibad wala falah wala hayata thayyibah wala sa'adata fid dharain wala najata min khizyid dunya wa adzabil akhirah illa bil imanis sahih ilman wa tatbiqan. Kata beliau, bahkan tidak ada kebaikan bagi seorang hamba, tidak ada kehidupan yang tenang, tidak ada keselamatan di dunia dan di akhirat, dan tidak ada keselamatan dari hinanya dunia dan juga azab neraka jahanam kecuali dengan keimanan yang sahih, ilman wa tatbiqan, paham dan juga mengamalkan. Ini berarti ada isyarat dari Syekh Abdul Razak. Kalau sudah belajar diamalin. Diamalin. Kalau cuma ilman doang tidak bermanfaat. Makanya kalau kita baca dalil-dalil tentang keutamaan ilmu jamaah, didasarkan para ulama yang dipuji situ maksudnya apa? Ilmu yang diamalkan. Antum belajar banyak tapi tidak diamalkan percuma, tidak membekas. Maka itu bisa jadi hujah atau bumerang bagi kita. Kata Allah Subhanahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaik." Al-Qur'an itu bisa jadi hujah bagi kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jadi pembela bagi kita. Tapi sebaliknya juga bisa jadi bumerang bagi seseorang. Kemudian Syekh Abdul Razak
menukilkan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Afdalu maktasabathu an-nufus wa hasalathu al-qulub wa nala bihi al-'abdu ar-rif'ata fid dunya wal akhirah huwa al-'ilmu wal iman." Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, sebaik-baik yang didapatkan oleh jiwa, didapatkan oleh hati, kemudian seorang hamba bisa mendapatkan kemuliaan di dunia dan akhirat, huwal ilmu wal iman. Beliau gandengkan dua, ilmu dan apa? Keimanan. Walihada qarana bainahuma subhana fi qawlihi. Oleh karenanya kata Abdul Qayyim, dalam Al-Qur'an itu Allah beberapa tempat menggandengkan antara keimanan dan juga ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala alladziina utul ilma wal iman." Dan berkata orang-orang yang telah diberikan kepada mereka ilmu dan juga iman. Laqad labistum fi kitabillahi ila yaumil ba'ats. Laqad labistum fi kitabillah, sungguh kalian telah menetap di kuburan, maksudnya ini dengan Al-Qur'an, ila yaumil ba'ats, sampai nanti hari kebangkitan. Jadi dalam ayat ini Allah menyebutkan wa qala alladziina utul ilma wal iman. Dan berkata orang-orang yang telah diberikan ilmu dan juga keimanan. Allah gandengkan antara ilmu dan iman. Dalam ayat yang Allah mengatakan, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengangkat derajat lebih tinggi orang-orang yang berilmu. Berarti Allah menggandengkan antara keimanan dan juga dengan ilmu. Kata beliau, wa haula'i khulasatul wujud wa lubbuhu wal mu'ahhaluna lil maratibil 'aliyah. Kata beliau, merekalah makhluk pilihan Allah Subhanahu wa taala yang istimewa dan mereka layak sebagai penghuni surga. Ikhwani fiddin, selanjutnya setelah beliau menjelaskan tentang keutamaan keimanan, kemudian juga beliau membawa nukilan dari Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kemudian paragraf selanjutnya Syekh Abdul Razak ingin menjelaskan bahwasanya keimanan itu bagaikan apa? Pohon. Bagaikan pohon. Dan dalam Al-Qur'an juga Allah isyaratkan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah." Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? Alam tara daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah. Kalimatan thayyibah itu maksudnya apa? Kalimat baik, maksudnya kalimat keimanan. Itu seperti syajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Dalam hadis juga Nabi pernah membuat teka-teki kepada para sahabat. Inna minasyajari lama barakatuhu kabarakatil muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada sebuah pohon yang pohon tersebut berkah seperti keberkahan seorang mukmin atau seorang muslim. Tatkala itu enggak ada yang bisa jawab. Dan di situ ada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Umar tatkala itu masih kecil. Dia tahu, dia bilang kayaknya ini nakhlah. Nakhlah itu apa? Kurma. Cuman tatkala itu beliau enggak jawab. Kenapa ada? Beliau tahu di situ ada pembesar-pembesar sahabat-sahabat senior. Jadi beliau tidak jawab. Nanti pulang ke rumah baru dibilang sama ayahnya, "Wahai ayahku." Ayahnya siapa? Umar bin Khattab. Maka ditanya, dia mengatakan, "Tadi saya tahu sebenarnya yang Nabi tanya itu adalah nakhlah." Maka Umar pun tegur, "Nanti kalau lain kali ada kayak gitu jawab aja." Tapi Ibnu Umar warok. Ini namanya adab. Kalau masih ada orang-orang yang lebih senior, yang mereka lebih berhak berbicara, hendaknya kita enggak usah bicara. Lebih aman. Misalnya kita lagi ngumpul-ngumpul, ada beberapa orang mungkin lebih ahli, lebih pintar daripada kita dalam suatu majelis, kemudian ada yang nanya, kita tahu kita enggak usah jawab. Mending yang jawab ya ustadznya itu atau siapa kayak. Demikian juga misalnya saya masih ada ustadz muda seperti ini, ustadz kecil bukan ustadz muda. Kalau ada permasalahan yang lagi rame, ngapain kita bicara? Mending yang bicara yang senior. Kalau senior tidak bicara tentang masalah tersebut, berarti ada tanda tanya. Kenapa kok tidak dibicarakan? Bukan berarti mereka tidak bicara, akhirnya kita yang bicara. Enggak, salah itu. Paham? Saya contoh misalnya ada permasalahan. Harusnya kan yang bicara senior. Ternyata ustaz-ustaz senior tidak membicarakan hal tersebut. Apakah saya harus bicara? Tidaklah. Kita harus ada tanya. Yang senior aja enggak ngomong, apalagi kita. Tapi sekarang kan kebalik, semuanya latah, semuanya punya Facebook, semuanya punya Instagram, semua dikomentari. Seakan-akan komentar saya ini ditunggu sama orang. Hati-hati ikhwan, bicara tanpa ilmu itu dosa. Kebanyakan orang mengatakan begini, menurut kebodohan saya. Udah tahu bodoh masih ngomong. Kalau bodoh itu apa? Diam. Maka hati-hati dengan permasalahan
agama. Kita kembali jemaah. Syekh Abdul Razak mengatakan innal imana syajaratun mubarakah. Sesungguhnya keimanan itu pohon yang berkah. Adimatun naf'i wa ghaziratul faidah, katsiratus thamar, laha makanun tughrasu fihi wa laha saqyun khasun wa laha aslun wa far'un wa thimar. Kata Syekh Abdul Razak hafizallahu taala, beliau mengatakan sesungguhnya iman itu seperti pohon. Yang pohon tersebut penuh dengan keberkahan, kemudian manfaatnya banyak, faedahnya melimpah, kemudian buahnya juga sangat banyak. Itu bisa deskripsikan seperti pohon yang berkah lah, banyak faedahnya. Kemudian Syekh Abdul Razak, laha makanun tughrasu fihi. Dia ditanam di tempat yang khusus. Sebagaimana pohon kan ditanam, maka keimanan juga punya tempat yang khusus. Walaha saqyun khas, dan dia punya pengairan atau penyiraman yang khusus. Kita tahu ada beberapa pohon kan yang punya pupuk khusus atau yang selanjutnya punya penyiraman yang metode sendiri. Demikian juga keimanan. Kemudian kata Syekh Abdul Razak, walaha aslun wa far'un wa thimar. Dan pohon keimanan juga itu punya akar, punya cabang, dan juga punya buah-buahan, punya buah-buahnya. Apa yang dimaksud dengan lahannya jemaah? Tadi Syekh Abdul Razak mengatakan pohon, bagian keimanan itu bagian pohon punya tempat tanam, punya pengairan, dan juga punya ranting, punya buah. Beliau katakan, amma makanuha, adapun tempatnya, fahuwa qalbul mu'min, yaitu hati seorang mukmin. Ini tempatnya, tempat ditanamnya keimanan. Fihi tudau buduruha wa usuluha minhu tansha'u aqsanuha wa furu'uha. Kata beliau hafizallahu taala, lahan dari tempat ditanamnya keimanan itu adalah hati seorang mukmin. Benih dan bibit ditabur di situ di atasnya. Dari situlah akhirnya tumbuhlah cabang-cabang dan juga ranting-ranting keimanan. Kemudian beliau jelaskan, wa amma saqyuha, adapun airnya atau pengairannya, kata beliau, fahuwal wahyul mubayyin kitab Allah wa sunnata rasulih sallallahu alaihi wasallam. Pengairannya, kalau pohon kan air. Kalau kalau keimanan seorang mukmin, maka penyiramannya itu apa? Wahyu. Al-Qur'an dan sunnah. Semakin kita banyak memahami Al-Qur'an, semakin kita mendalami tentang Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pohon keimanan kita akan semakin subur. Demikian juga air. Demikian juga tanaman. Kalau disiram dengan metode yang benar, dengan cara yang baik sesuai ahlinya yang diajarkan oleh ahlinya, maka dia akan tumbuh dengan baik. Fihi tusqa hadhihi syajaratul mubarakatu wa la hayata laha wa la nama illa bihi. Kata Syekh Abdul Razak, dengan itu, dengan wahyu maksudnya pohon itu disiram, maksudnya pohon keimanan disiram, dan hanya dengan itulah pohon keimanan bisa hidup dan bisa tumbuh. Kalau keimanan tidak disiram dengan wahyu, dia tidak akan bisa tumbuh dan tidak akan bisa hidup. Kemudian kata Syekh Abdul Razak jelaskan, wa amma asluha. Asluha itu apa? Akar dari keimanan. Apa kata beliau? Fahuwa usulul imani sittah, yaitu keimanan yang 6. Berarti apa rukun iman itu akar-akarnya tuh. Iman kepada al-imanu billah wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Coba diulang. Iman kepada Allah, kepada apa? Kalau antum enggak bisa antum malu sama anak TK. Kepada Allah, kepada kitab-kitabnya, kepada Rasul, kemudian kepada ulang. Iman kepada Allah, saya juga lupa jadi. Kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab Allah, kepada Rasulnya, kepada hari akhir, dan juga kepada takdir baik dan takdir buruk. Sudah azan ya? Kita dengar azan dulu, Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala tamanil akmalani ala al-mabu'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ikhwani fi din, saya lupa sekedar info. Kalau antum pengen buku ini buku ini udah diterjemahin sama teman-teman tim UFA Office. Antum bisa download di aplikasi Bekal Islam. Antum buka di situ, nanti antum masuk di menu Thalabul Ilmi, kemudian masuk dalam menu hadis. Nanti di situ ada judul kumpulan hadis-hadis keimanan. Jadi buku ini udah dijadikan buku, tapi kemarin dicetak kayaknya masih ada. Cuman kalau antum pengen yang gratis ada di aplikasi Bekal Islam. Udah download belum? Itu bagus, banyak buku-bukunya Ustaz Firanda di situ. Jadi antum bisa download, antum bisa baca-baca di situ. Buku apapun bukunya Ustaz Firanda semua udah di-upload dalam aplikasi tersebut. Manifiddin, kita lanjutkan. Tadi kita sampai ke akar, kepada akarnya. Apa akarnya kata Syekh Abdul Razak?
6 rukun iman tadi, iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada Rasul, kepada hari akhir, dan juga kepada takdir baik dan takdir buruk. Maka kalau kita semakin mendalam tentang keimanan tersebut, maka akar kita semakin kokoh. Bagaimana kalau pohon kan, kalau mau tinggi menjulang berarti akarnya harus benar. Maka ini faedah, kalau kita pengen keimanan kita benar, berarti kita harus benar-benar mendalami dan juga mentadbik, mengamalkan tentang keimanan dasar-dasar tadi, iman kepada Allah dan seterusnya. Wa amma furu'uha, adapun cabangnya kata beliau yaitu al-amalus salihah, yaitu amalan-amalan saleh. Kemudian wat ta'at al-mutanawwi'ah, kemudian ketaatan yang beragam, wal qurubatul adida allati yaqumu bihal mu'min, itu kemudian ketaatan-ketaatan taqarrub kepada Allah yang dilakukan oleh seorang mukmin. Maka seorang mukmin kalau dia melakukan banyak ketaatan-ketaatan, maka pohonnya tersebut akan muncul cabang-cabangnya atau ranting-rantingnya. Kemudian wa amma simaruha, adapun simarnya, buahnya, kata beliau fa kullu khairin wa sa'adatin yanaluhal mu'min fid dunya wal akhirah. Adapun kebaikan atau buah dari pohon keimanan, yaitu semua kebaikan yang didapatkan oleh seorang hamba di dunia ataupun juga di akhirat. Makanya Allah mengatakan, man amila amalan salihan min dzakarin aw untha, barang siapa yang beramal saleh baik laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kata Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan berikan dia kehidupan yang baik. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan berikan balasan kepada mereka, pahala mereka, bi ahsani ma kanu ya'malun, sebagaimana mereka beramal yang telah, dengan mereka melakukan kebaikan-kebaikan di atas muka bumi ini. Inilah ikhwan, coba kita ulang. Syekh Abdul Razak mengatakan tadi pohon keimanan itu apa? Sebuah pohon, ibarat sebuah pohon. Yang pohon tersebut punya lahan, punya tempat ditanam, kemudian punya pengairan, airnya itu apa, kemudian punya akar, punya cabang, dan juga punya buah. Apa lahannya tadi? Jamaah? Hati. Maka tempat bertumbuhnya keimanan itu di mana? Di hati. Kemudian pengairannya, apa tadi pengairannya? Wahyu, Al-Quran dan Sunnah. Maka semakin banyak kita mendalami Al-Quran, maka semakin banyak penyiraman yang menumbuhkan keimanan kita, pohon keimanan kita. Kemudian juga ada akarnya, ternyata kata Syekh Abdul Razak, keimanan punya akar. Apa akarnya tadi? Rukun yang 6. Rukun yang 6. Maka kalau kita pengen pohon keimanan kita kokoh, kita harus kuatkan akarnya tersebut. Kemudian kata Syekh Abdul Razak ada cabangnya. Cabangnya itu apa? Semua amalan soleh, puasa, salat, haji, sedekah, zakat, dan semuanya itu adalah cabang-cabang dari keimanan. Semakin banyak kita beramal soleh, maka pohon kita itu semakin rindang. Semakin apa? Semakin rindang. Kemudian di akhir Syekh Abdul Razak mengatakan pohon itu punya buah. Apa itu buah? Kebaikan. Kalau kita senang di dunia, kita bahagia di dunia, ini semua buah dari keimanan. Antum duduk di sini tenang, teduh sampai ketiduran, ini semua keimanan. Saking khusyuknya, tenang. Pulang sama keluarga, senang bahagia, ada kesenangan dalam berumah tangga, ada kesenangan tatkala kita ngaji berzikir. Ini semua kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita, sumbernya dari mana? Keimanan. Kemudian nanti apalagi nanti di akhirat, antum akan dapati mata yang tidak pernah melihat, ada suara-suara yang tidak pernah antum dengar ada di sana. Bahkan ada hal yang antum tidak pernah terpikirkan ada di sana. Luar biasa. Jadi kalau kita makan kan di sini ada rasa apa? Manis, asam, asin, yang lainnya. Nanti di surga ada rasa lain yang kita nggak pernah tahu. Kapan itu di surga? Apa itu semua hasil dari apa? Dari keimanan. Maka ini buahnya. Buahnya kita bisa dapat di dunia dan juga bisa dapat di akhirat. Ikhwan fiddin, kemudian Syekh Abdul Razak mengatakan begini, wa hadza ahammiyatul iman. Inilah urgensi keimanan. Tadhharu bi ma'rifati fawaidihi wa thimarihi. Kita bisa lihat dari faedah-faedah dari keimanan. Wa fi hadza yaqulu Syekh Sa'di rahimallahu taala. Kemudian Syekh Abdul Razak membawakan perkataan Syekh Sa'di. Dia mengatakan, "I'lam, ketahuilah, anna khairat dunya wal akhirah min thamaratil imanis sahih." Ketahuilah, kebaikan dan dunia dan di akhirat ini adalah buah dari keimanan yang benar.
Wa bihi yahyal abdu hayatan thayyibah fid dharain. Dengan keimanan seorang hamba itu akan hidup bahagia di dunia dan juga di akhirat. Wa bihi yanju minal makari wasyurur. Dan dia akan selamat dari kesusahan dan keburukan-keburukan. Perhatikan, wa bihi takhuffu asyada'id. Dan dengan keimanan sesuatu yang sulit itu akan menjadi ringan. Ikhwan, namanya kita hidup di dunia itu pasti kita akan merasa kesulitan. Enggak mungkin kesulitan itu hilang. Tapi dengan keimanan akan sedikit apa namanya? Berkurang. Contohlah misalnya kita dapat musibah. Terus kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah yang menimpa kalian kecuali itu semua telah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana? Di Lauhil Mahfuz. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum. Kalau kita paham demikian, kata Allah, kita tidak akan sedih. Wala tafrahu bima atakum. Dan kalian tidak akan terlalu senang, terlalu bahagia dengan apa yang kalian raih. Kenapa? Semua itu telah ditakdirkan oleh Allah. Misalnya kita dapat musibah. La qadarullah, ada orang misalnya motornya hilang. Ya sudah, dia mengatakan ini mau di apa? Ini sudah dicatat di Lauhil Mahfuz. Ini sudah takdir Allah. Maka tugas dia, sikap dia yaitu dia bersabar. Ikhwan, ini cuma teori. Praktiknya sulit. Saya cuma bisa menyampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan. Misalnya kayak gitu, ada kita dapat musibah, udah kita ingat ini sudah dicatatkan oleh Allah. Kita mau menghindar kiri kanan enggak bakal bisa. Tidak bakal bisa. Demikian juga kalau kita dapat kebahagiaan. Motor hilang tiba-tiba ada jam, sudah antum pakai motor saya ini. Ternyata motornya lebih bagus. Dia kasihan sama kita. Kita juga jangan terlalu senang. Kenapa? Nanti kita jangan merasa, karena saya orang baik kayaknya nih, jadi dia akhirnya kasih saya hadiah motor lebih besar. Akhirnya kita ujub. Enggak, itu semua sudah dicatatkan oleh Allah. Kita hanya menjalani takdir. Makanya saya katakan tadi, makanya saya perhatikan tadi yang dia mengatakan keimanan itu akan mengurangi kesusahan. Dia tidak akan menghilangkan, mungkin bisa jadi, tapi dia akan mengurangi. Wa tutraku jami'al matalib, dan juga akan mendapatkan tujuan-tujuan yang kita harapkan. Kemudian kata Sa'di, walinusli ila hadhihi thamarat ala wajhi tafsil fa inna ma'rifata fawaidil iman wa thamaratihi min akbarid dawa'i ila tazawwud minhu. Kata beliau, ini salah satu metode. Kan Nabi menyatakan, mintalah kepada Allah agar Allah menambahkan keimanan kepada kita. Kata Sa'di, cara agar kita bisa menambahkan keimanan kita yaitu kita belajar tentang faedah-faedah dari keimanan. Kalau kita tahu tentang faedah keimanan, maka kita akan termotivasi untuk berusaha menambah keimanan kita. Contoh misalnya antum disuruh bos, antum kalau dapat target sekian, dapat bonus sekian, antum semangat tidak? Semangat. Maka juga demikian di segala hal apapun, kalau kita pengen belajar tentang suatu hal, kita cari tahu dulu apa sih keutamaannya. Misalnya kalau belajar ini nanti dapat ini ya, berarti kita akan terpacu semangat. Misalnya kalau ada orang mau belajar bahasa Arab. Kebanyakan orang belajar bahasa Arab mandak di tengah jalan, itu karena tujuannya dia tidak terlalu paham. Maksudnya dia tidak terlalu mendalami puncak atau tujuan dari belajar bahasa Arab. Contoh misalnya belajar nahwu, belajar shorof, itu pusing memang di awal. Susah. Tapi kalau antum punya tujuan, saya pengen bisa baca kitab. Saya pengen memahami perkataan para ulama. Bagian Ibnu Taimiyah mengatakan belajar bahasa Arab itu bagian dari agama. Kalau dia baca-baca dulu keutamaan belajar